الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari-hari ini umat Islam banyak melakukan perayaan dan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Indonesia dan beberapa negara mayoritas Islam, pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad itu diliburkan. Mengapa diliburkan? Oleh karena menghormati seorang pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kepemimpinan Nabi Muhammad itu beda dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin terkenal di dunia. Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama yang membawa agama Islam sebagai pegangan hidup yang lengkap bagi manusia, tetapi juga dia adalah pemimpin negara, pemimpin perang. Belasan kali Nabi Muhammad itu perang dan dia sendiri yang menjadi panglimanya. Kemudian Muhammad itu membawa ajaran yang diajarkannya kepada umatnya yang sampai sekarang masih orisinal, termuat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada pemimpin agama, tetapi ajaran yang dibawanya tidak orisinal lagi. Sementara jumlah umat yang dipimpinnya sekarang ini 1,3 miliar. Dari jumlah penduduk dunia lebih kurang 5 miliar. Oleh karena kehebatan kepemimpinan Nabi Muhammad itu bukan hanya diakui oleh orang Islam tapi dan Muslim, maka seorang sarjana yang banyak meraih gelar doktor bukan hanya satu bidang, yaitu Dr. Michael Hart, berobsesi mau menulis 100 biografi tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka dikumpulkanlah biografi para filosof, para panglima, penguasa, raja. Dan setelah dikumpulkan, dibaca, diteliti, dianalisa, dibandingkan, maka dia mengambil 100 dari sekian banyak sederetan panjang tokoh-tokoh yang pernah muncul dan pernah lahir dan sepanjang sejarah. Hasil penelitian itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Walaupun ketika itu dia bukan Muslim, tapi ternyata dia terpaksa mengakui ketokohan Nabi Muhammad dan memposisikan Muhammad bin Abdullah pada ranking pertama. Walaupun jumlah umat yang mengikut Muhammad itu di bawah atau lebih kecil dibandingkan orang yang mengaku pengikut Nabi Isa.
Nasrani jauh lebih besar daripada jumlah umat Islam. Walaupun dia bukan Muslim, tetapi dia menjelaskan secara ilmiah dan jujur. Walaupun Nasrani itu jumlahnya besar, tapi apa yang menjadi doktrin yang diamalkan oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad Isa itu sekarang ini tidak original lagi, tetapi lebih banyak pengaruh dan ajaran-ajaran yang dibawa Saint Paulus, Santo Paulus, bukan ajaran yang asli dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sementara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai sekarang masih asli di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang mutawatirah dan sahihah. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, sudah menjadi kelaziman sepanjang hidup manusia selalu menghormati dan membuat perayaan-perayaan terhadap tokohnya yang dibanggakannya. Maka tidak salah umat Islam membuat perayaan peringatan riwayat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena dengan perayaan-perayaan itu, maka sejarah hidup Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad akan diungkap berulang-ulang sehingga umat Islam akan memahami dan dapat menirunya. Oleh karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan banyak mengharapkan ridho Allah pada hari akhirat dan suka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dibacakan ayat di dalam muqaddimah khutbah tadi. Saudara-saudara, tentang penyimpangan-penyimpangan atau distorsi-distorsi yang terjadi pada kitab Taurat dan Injil itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka Yahudi dan Nasrani merubah-rubah kalimat Allah itu dari yang sebenarnya. Ada yang ditambah, dikurangi, dan ada yang dihapus secara sengaja. Dan itu bukan hanya doktrin Al-Quran. Kita dapat melihat langsung kepada isi Alkitab yang menjadi kitab suci kaum Nasrani sekarang ini, yang di sana termuat wasiat yang lama atau perjanjian lama yang dikenal dengan Taurat. Itu ada 39 kitab. Adapun perjanjian baru atau Injil, di sana ada kitab Injil karangan Matius, kitab Injil karangan Markus, Lukas, dan Yohanes atau Yahya. Pada dasarnya inilah dia yang dikatakan perjanjian baru atau Injil. Tapi ternyata ada 23 tambahan surat-surat Paulus di dalam perjanjian baru itu. Misalnya surat kiriman Paulus kepada orang Rom, surat kiriman yang pertama kepada orang Korintus, surat kiriman yang kedua kepada orang Korintus, kepada orang Galatia, kepada orang Efesus, kepada Filipina, dan seterusnya. Yang ini sudah dicantumkan di dalam kitab suci mereka sebagai ayat-ayat dari Tuhan. Oleh karena meyakini bahwa Paus itu juga mendapat wahyu dari Tuhan, sehingga apa yang dianggap sekarang ini Alkitab atau kitab suci bagi pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam sudah tidak orisinal lagi. Bukan hanya karena keterangan Al-Quran, tetapi juga dalam kenyataan yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Saudara-saudara, sangat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata Al-Quran, Sunnah, ajaran Nabi Muhammad yang kita amalkan itu masih terjamin. Bukan hanya diakui oleh orang Islam, tapi juga para sarjana-sarjana orang Muslim seperti Michael Hart yang menulis buku tadi. Oleh karena itu pula, marilah kita camkan
kita yakinkan betul bahwa kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adalah ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya dibuktikan seperti itu dengan metode-metode itu, tetapi juga dengan metode ilmiah, bahwa penemuan-penemuan ilmiah di zaman modern ternyata sejalan dengan pernyataan-pernyataan Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu, ilmuwan Amerika telah sampai kepada kesimpulan bahwa pada suatu saat alam ini akan hancur berantakan, bahwa alam ini terdiri dari 200 miliar galaksi. Setiap galaksi terdiri dari 200 miliar bintang-bintang yang besar dan kecil. Semuanya itu diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada relnya masing-masing. Kalau tidak akan tabrakan. Disebut oleh ilmuwan adanya orbit, yaitu rel-rel jalanan bintang. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal sama'i dzatil hubuq, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Yang jalan di langit itu adalah bintang-bintang. Maka Allah sudah menciptakan bintang-bintang itu dalam istilah Al-Quran hubuq, dalam istilah ilmuwan orbit. Tapi Al-Quran sudah menyatakan berkali-kali akan hancur alam ini, dan alam ini terdiri daripada bumi, langit, dan bintang-bintang, dan sesuatu yang ada di antara keduanya. Dan ternyata ilmuwan Amerika mengatakan bintang-bintang yang begitu miliaran itu pada suatu saat masing-masing akan kehabisan energi. Ketika dia mempunyai energi, dia akan taat mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan atau orbit. Tapi ketika energinya habis, seperti matahari habis zatnya yang dibakar setiap hari untuk menimbulkan panas dan cahaya itu, maka dia akan terkeluar dari orbitnya. Ketika dia terkeluar, tercampak dari orbitnya, dia akan menabrak bintang yang lain. Begitu seterusnya, bintang-bintang saling tabrakan, sehingga akhirnya alam ini menurut ilmuwan Amerika menjadi bubur-bubur partikel atom. Dengan kata Al-Quran, satu kata, hari kiamat. Saudara-saudara, demikian juga apa yang disebut di dalam Al-Quran adanya alam syahadah dan alam ghaib. Ternyata ilmuwan Amerika telah menemukan melalui gravitasi tarik-menarik adanya kembaran alam di luar alam nyata ini. Tetapi mereka tidak bisa mengeksperimen secara langsung, mereka tidak dapat mengobservasi. Namun melalui hukum gravitasi, mereka yakin betul adanya alam di luar alam ini yang mereka sebut dengan kembaran alam yang tidak nampak dilihat. Kita dengan satu kata, alam gaib. Begitulah seterusnya, bahwa pernyataan-pernyataan Al-Quran itu ternyata sekarang dapat dibuktikan oleh para ilmuwan kebenarannya. Sehingga ahli bedah di Universitas Sorbonne Paris yang bernama Maurice Bucaille sejak tahun 70-an telah menulis sebuah buku The Bible, The Quran and Science, membandingkan perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Ternyata Al-Quran lah yang sejalan dengan pengetahuan ilmu pengetahuan. Bahkan Maurice Bucaille yang pada ketika itu belum muslim, yang belakangan masuk Islam, dia mengatakan banyak sekali pernyataan-pernyataan ilmiah Al-Quran yang belum dapat dijelaskan oleh para mufassir, oleh karena ilmu pengetahuan belum dapat membantu mereka untuk memberikan penjelasan yang real terhadap ayat-ayat kauniyah itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita berbangga dengan Al-Quran. Kita yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan bahwa agama kita ini adalah agama yang benar. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari yang sudah ditentukan Tuhan, yaitu hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li
liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.